Diceritakan di dalam hutan di bumi Nusantara, seorang bangsawan bernama Raden Wijaya beserta dengan para prajuritnya sedang mencari lahan untuk mendirikan sebuah kerajaan. Namun di tengah perjalanannya, Raden Wijaya berkehendak untuk beristirahat. Patiku, hari ini matahari bisa cukup terik. Nah, kita beristirahat sejenak di tempat ini. Baik, Baginda. Prajurit sekalian, mari kita beristirahat sejenak. Baginda hendak beristirahat. Mari kita beristirahat di sana. Baik, Yang Mulia. Semua prajurit pun beristirahat. Sembari beristirahat, beberapa prajurit membabat hutan untuk tempat Raden Wijaya beristirahat, dan ada juga yang mencarikan makanan berupa buah-buahan hutan untuk Raden Wijaya dan untuk yang lainnya. Ini ada sedikit buah-buahan untuk Baginda aja. Buah apa yang kau berikan ini? Tentu ini bukan buah yang beracun, bukan? Tentu saja buah ini tidak beracun, Mahapati. Ini adalah buah manja dan ini aman untuk dimakan, Mahapati. Baiklah kalau begitu. Baginda, ini ada sedikit buah maja untuk Baginda makan. Terima kasih, Patiku. Memang aku sedikit lapar. Apakah Baginda tidak menyukai buah maja yang hamba berikan? Bukan begitu, Patiku. Buah ini terasa nikmat dimakan jika sudah sedikit tua. Namun, bila dimakan sekarang, buah ini terasa sangat pahit. Maaf Baginda, tapi apa hubungannya buah maja yang pahit dengan tujuan perjalanan kita ini? Tunggu dulu. Bukankah kita melakukan perjalanan ini untuk mencari lahan kerajaan, bukan? Apa yang membuat Baginda yakin memilih nama Majapahit untuk nama kerajaan ini? Ternyata, buah maja tersebut terasa pahit, dan itu menjadi inspirasi oleh Raden Wijaya untuk memberi nama kerajaannya Majapahit. Namun sang Mahapati tetap bertanya-tanya akan keputusan Raden Wijaya itu. Tiba-tiba diberikanku terlintas. Jika kerajaan yang kita dirikan sudah bisa berdiri tegak dan kokoh, saya akan menamainya Kerajaan Majapahit. Itulah alasan Raden Wijaya mengapa ia memilih nama Majapahit untuk menjadi nama kerajaannya. Akhirnya, kerajaan berdiri dengan nama Majapahit. Inilah kerajaan yang kita incar sama ini. Semoga kerajaan ini akan menjadi kerajaan yang besar dan akan disegani di Nusantara. Setelah kerajaan Majapahit berjalan di bawah pemerintahan Raden Wijaya pun memiliki patih yang bernama Ranggalawe dan Lembusora. Diceritakan, Raden Wijaya bersama patihnya sedang berada di ruang kerajaan. Wahai patiku, berjanjilah kalian akan setia kepadaku, berbuat terbaik bagi rakyat Majapahit. Apakah kalian mengerti, patiku? Baik, Baginda, kami mengerti. Usai mengobrol di ruang kerajaan, ternyata Ranggalawe dan Lembusora merencanakan sebuah pemberontakan untuk merebut tahta kerajaan dari Raden Wijaya. Temanku, sejujurnya aku tidak puas dengan kedudukan yang diberikan oleh Raden Wijaya kepadaku. Aku tidak sabar untuk merebut tahta kerajaan dari Raden Wijaya. Benar, aku pun telah siap merebut tahta kerajaan. Akan ada banyak prajurit yang akan membantu kita dalam pemberontakan ini. Baiklah. Setelah mereka usai menyusun rencana pemberontakan, mereka pun pergi ke kerajaan untuk menemui Raden Wijaya. Wahai Raden Wijaya, mengapa kau memberikanku kedudukan seperti ini? Apakah kau lupa dulu kita membangun kerajaan ini bersama-sama? Benar, mengapa kau keadaan seperti ini? Kau memang manusia tidak tahu terima kasih. Apa? Kalian mengakui ikut berjuang untuk kerajaan ini? Jangan mengaku seperti itu. Yang ikut berjuang pada kerajaan ini adalah para pekerja yang berusia untuk membangun kerajaan ini dan para prajuritku yang membantuku. Akhirnya, pertarungan pun tidak dapat dihindari. Akhir dari pertentangan itu adalah sebuah pertarungan yang mengakibatkan Raden Wijaya meninggal. Dan untuk menghormati Raden Wijaya, dibuatlah patung dalam bentuk Dewa Wisnu dan Siwa. Raden Wijaya pun digantikan oleh Jaya Negara. Wahai rakyatku, aku adalah Jaya Negara, raja dari kerajaan Majapahit, pengganti ayahku, Raden Wijaya. Saat masa awal pemerintahan Jaya Negara, ia mulai dihasut oleh Mahapatinya yang licik. Baginda, Baginda! Baginda, Ada apa, Mahapati? Kau terlihat begitu cemas. sepertinya keadaan kerajaan sedang tidak baik-baik saja, Baginda. Memangnya ada apa? Kulihat dari sini semuanya baik-baik saja. Kau tidak tahu, Baginda, banyak pejabat yang ingin mengkhianatimu. Mereka hukum mati saja. Apa? Kau tahu apa yang harus kau lakukan, Mahapati? Cepat urus mereka semua. Baik, Baginda. Seiring dengan berjalannya waktu, Mahapati terus menghasut Jaya Negara. Namun pada akhirnya,
Jayanegara sadar akan kesalahannya, mempercaya begitu saja sang Mahapati. Akhirnya, Jayanegara memutuskan untuk menghukum mati Mahapati tersebut. Duduk! Dasar kau licik, Mahapati! Kau menghasutku untuk mendapatkan tata kerajaan! Maafkan hamba Baginda. Sudah cukup. Bawa dia. Pegal saja kalian. Maafkan hamba Baginda. Baginda, maafkan saya Baginda. Ampun. Setelah Mahapati tersebut dihukum mati, kondisi kerajaan mulai normal. Namun tidak disangka, Jayanegara bermain intrik dengan istri seorang tabib yang bernama Tabib Tanca. Tanpa sepengetahuan Jayanegara, Tabib Tanca ternyata telah mengetahui hal tersebut. Hingga pada akhirnya, pada malam saat semua telah terlelap, Tabib Tanca memasuki kamar Jayanegara. Ada apa, wahai Tanca? Sudah malam-malam begini. Tak usah berpura-pura lagi. Aku telah mengetahui keburukanmu. Kau telah berselingkuh dengan istriku. Aku sudah muak Jayanegara. Jadi kau sudah mengetahuinya. Maafkan aku, wahai Tanca. Aku tak bisa memaafkanmu. Aku akan membunuhmu Jayanegara. Setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi, Jayanegara digantikan oleh sepupunya Tribuwana Tunggal Dewi Jayawardhani. Di dalam masa pemerintahannya, banyak terjadi pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan di Sadeng dan Kuti tahun 1331. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Ada apa Tribuwana? Gajah Mada, kau telah berhasil membantuku dalam pemberontakan di Sadeng dan Kuti. Aku sangat berterima kasih kepadamu karena kau telah menyelamatkan kerajaan ini dari pemberontakan dan pengabdianmu terhadap kerajaan ini. Aku sebagai Ratu Majapahit akan mengangkatmu sebagai Patih Mangkubumi. Tentu saja engkau akan mendapatkannya sebagai buah dari pengabdianmu. Terima kasih Yang Mulia, karena Yang Mulia telah memberikan hamba gelar terhormat tersebut. Hamba akan berjanji di depan seluruh pembesar kerajaan. Aku, Gajah Mada, akan membacakan Sumpah Palapa. Setelah Gajah Mada mengucapkan janjinya, langkah pertama yang dilakukannya adalah dengan menundukkan Bali pada tahun 1343 dan dilanjutkan dengan menaklukkan seluruh wilayah Nusantara pada masa pemerintahan Hayam Hai Gajah Mada, kau memang seorang patih yang sangat hebat. Kau dapat menaklukkan Nusantara dengan sumpah palapamu. Terima kasih Baginda, tanpamu aku tidak akan memperoleh semua ini. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, terjadi peristiwa Bubat. Peristiwa ini terjadi di ibu kota Majapahit, tepatnya di sebuah lapangan luas. Awalnya, ini adalah sebuah tipu muslihat Gajah Mada untuk menundukkan kerajaan Sunda Pajajaran. Gajah Mada telah berhasil mendatangkan Raja Sunda, Sri Baduga Maharaja dan putrinya, Dyah Pitaloka. Mahapatiku, kukira usiaku ini sudah cukup dewasa. Melihat putri dari Sri Baduga Maharaja, ku ingin meminangnya. Itu juga akan mempererat hubungan kerajaan kita dengan kerajaan Sunda Pajajaran. Tidak Baginda, hamba akan menyerahkan Baginda dengan Dyah Pitaloka agar kerajaan Sunda Pajajaran mengakui kedaulatan kita. Apakah Baginda setuju? Baiklah, itu ide yang bagus. Kuserahkan semua urusan ini padamu. Baik Baginda. Hai kau Sri Baduga, Rajaku Hayam Wuruk ingin meminang putrimu. Namun kau harus mengakui kedaulatan Majapahit. Apa kau setuju? Aku tidak setuju. Aku tidak mau putriku menjadi permainan politikmu. Dasar kau, jika kau tidak ingin terjadi peperangan di sini, maka kau harus menerima penawaranku ini. Apa kau mengerti? Tidak! Tidak, aku tidak mau. Aku tidak akan menikahi Hayam Wuruk. Aku akan tetap setia kepada kerajaan. Jika itu maumu, maka akan terjadi peperangan besar di sini. Menikahlah dengan rajaku. Tidak, aku tidak sudi. Lebih baik aku mati daripada harus mengakui kedaulatan kerajaanmu itu. Jangan aku tidak ingin kau mati. Terimalah saja perdagangan itu. Tidak, ayah, maafkan aku. Sri Baduga tidak dapat menghalangi keinginan putrinya, dan Dyah Pitaloka pun akhirnya meninggal.
terjadilah sebuah peperangan besar yang melibatkan dua kerajaan tersebut yang dikenal sebagai peristiwa Bubat. Setelah peristiwa Bubat, Mahapati Gajah Mada mengundurkan diri dari jabatannya karena usia lanjut. Terima kasih Patriku, kau telah mengabdi pada kerajaan ini. Jasamu akan dikenang oleh sejarah walau kau sudah tidak menjadi patiku lagi. Baik Baginda, saya akan tetap selalu terus berjuang untuk kerajaan Majapahit. Setelah beberapa lama Majapahit berjaya, ternyata tibalah masa keruntuhannya. Mengapa seluruh peganganku dalam menjalankan kerajaan ini hilang dalam seiring waktu? Karena kematian Gajah Mada dan ibunya Tribuana Tunggadewi, Hayam Wuruk kehilangan penasehatnya dan menyebabkan kerajaan menjadi gunjang-ganjing. Persaingan dan intrik politik di antara keluarga kerajaan pun terjadi setelah Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389. Wahai Wardani, kaulah yang pantas untuk menjadi raja kerajaan. Bukan suamimu itu, dia tidak pantas untuk menjadi raja. Kak, bukan maksudku untuk tidak menjadi raja, namun aku tidak siap menjajah kerajaan ini, Kak. Apa? Kau tidak siap? Istriku, jika kau tidak siap menjadi raja, aku siap untuk menggantikanmu. Apa? Bangga sekali kau mengatakan itu. Jika kau yang menjadi raja, aku yakin kerajaan ini akan runtuh. Kemarahan Brewirabumi semakin tidak terbendung lagi setelah Wikramawardhana menyerahkan kekuasaannya pada Suhita anaknya. Dan akhirnya terjadilah peperangan di antara mereka yang disebut Perang Paregreg, yang mengakibatkan terbunuhnya Wirabumi dan secara tidak langsung menyebabkan semakin melemahnya kerajaan Majapahit, serta timbullah benih balas dendam di kalangan keluarga kerajaan. Dengan melemahnya kerajaan Majapahit, terjadilah penyerangan oleh pasukan kerajaan Islam Demak pimpinan Raden Patah yang menyebabkan keruntuhan Runtuhkanlah Majapahit! Serang! Mengapa